Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat dosen pengampu kami, Bapak Aulia Desi Nurutomo, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Komputer Masyarakat. Maksud dan tujuan kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah kami buat, yaitu tentang komputer dalam bidang kesehatan, dengan mengambil berfokus pada analisa keefektivitasan penerapan telenursing dalam bidang kesehatan. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang telenursing ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk yang pertama ada Mas Tegar Aji Kurniawan. Saya dong Mas. Halo, halo, halo. Untuk yang kedua saya sendiri Muhammad Nur Hidayat. Oke, kita masuk. Yang pertama kita berobjek kepada empat ini. Yang pertama ada pendahuluan sebagai rumusan masalah, yang kedua ada referensi kita dari jurnal-jurnal kita, yang ketiga ada hasil pembahasan kita, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk pendahuluan dari yang kami angkat ini ada beberapa hal yang menunjang. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini dari tahun ke tahun teknologi semakin berkembang, dan perkembangannya ini seharusnya dapat lebih meningkatkan kualitas kesehatan dunia. Kedua, kurangnya optimalisasi pelayanan kesehatan, di mana bidang kesehatan pun selalu berkembang, namun dalam hal pelayanan masih kurang optimal karena tidak adanya pemanfaatan sumber daya yang baik. Misalnya seperti tidak memanfaatkan teknologi yang ada. Yang terakhir ada telenursing. Telenursing adalah sebuah metode pelayanan pasien jarak jauh menggunakan teknologi, di mana metode ini menarik banyak perhatian karena dapat membantu pelayanan kepada pasien dengan riwayat kronis. Namun, apakah ini akan efektif? Jadi dari 3 poin tersebut yang akan melandasi adanya jurnal ini. Untuk referensi, di mana kita mendapatkan 10 referensi kami, mendapatkan 10 referensi jurnal, yang dimana yang pertama ada penerapan telenursing dalam pelayanan kesehatan, terus ada informatika kesehatan, lalu ada the impact of telenursing on nursing practice and education, yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan masyarakat, lalu ada patent safety, lalu ada dari sistem websitenya dari RSUD Sidoarjo, lalu ada home visit berbasis sistem informasi manajemen telenursing, lalu ada penerapan telenursing sebagai salah satu cara menyediakan pelayanan keperawatan dalam era teknologi informasi, lalu ada komunikasi dalam keperawatan, dan yang terakhir ada a potential resource in the health agenda of India. Untuk metode yang kita jalankan ada dua, itu menganalisis jurnal kita, lalu yang kedua kita menganalisis studi kasus. Untuk hasil pembahasan yang pertama yaitu penulis melakukan peninjauan data dari 10 jurnal referensi yang berkaitan dan didapat ada beberapa aspek untuk mendapatkan hasil dari tulisan ini. Aspek tersebut yakni grafik angka kepuasan pelayanan kesehatan menggunakan metode telenursing dan metode konvensional. Penulis mengambil objek Rumah Sakit RSUD Sidoarjo sebagai data pelayanan kesehatan konvensional. Didapat data dari sistem website rsd.sidoarjo.kap.go.id yang menyimpulkan bahwa di rumah sakit tersebut masih kurang akan pelayanan kesehatannya dikarenakan kurangnya optimalisasi tenaga kerja dan customer care. Dan bisa dilihat untuk tabel harapan dan kepuasan pasien di situ. Untuk hasil pembahasan yang kedua yaitu sedangkan untuk tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan menggunakan telenursing disimpulkan dari menganalisis jurnal-jurnal yang ada di kajian pustaka. Penulis juga menyimpulkan dengan menyertakan tabel perbandingan dari jurnal di gilib.saunggul.ac.id. Dan ini tabel yang mengarah ke implementasi kualitas pelayanan penerapan telenursing
monitoring, konsultasi, dan edukasi. Untuk hasil pembahasan yang ketiga, dari dua data tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat keefektivitasan sebuah metode pelayanan kesehatan telenursing juga bergantung dari sumber daya yang ada. Pelayanan kesehatan menggunakan telenursing atau konvensional akan sama-sama menurunkan tingkat kepuasan jika tidak ada optimalisasi dari infrastrukturnya. Telenursing merupakan pelayanan kesehatan dari jarak jauh yang diakses melalui sebuah internet dan platform. Hal tersebut menyimpulkan bahwa penerapan telenursing akan berjalan optimal jika infrastruktur teknologinya mendukung. Untuk hasil pembahasan yang keempat, untuk menjalankan telenursing diperlukan beberapa kebutuhan teknologi dan infrastruktur seperti satu, komputer atau perangkat mobile yang memenuhi syarat seperti laptop atau smartphone yang terhubung dengan internet. Yang kedua yaitu aplikasi atau platform yang memungkinkan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan seperti video conferencing atau aplikasi obrolan. Yang ketiga yaitu koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menjaga kualitas komunikasi dan memastikan bahwa data dan informasi dapat diterima dengan benar. Yang keempat, sistem manajemen data Electronic Health Record or EHR yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyimpan dan mengakses informasi pasien secara efisien. Yang kelima yaitu pelatihan dan sumber daya manusia untuk menjalankan telenursing secara efektif dan efisien. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik benang merah bahwa penerapan telenursing dalam dunia kesehatan akan sangat membantu peningkatan kualitas kesehatan pasien. Telenursing juga akan sangat membantu pasien yang memiliki penyakit kronis dan tidak bisa beranjak keluar rumah. Namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya infrastruktur teknologi yang optimal dari pemerintah ataupun pekerja, rumah sakit baik perawat, dokter, ataupun manajemen rumah sakit. Saran untuk jurnal berikutnya adalah penulis harus melakukan observasi ke lapangan langsung kepada pasien dan rumah sakit sehingga akan mendapatkan data yang terbaru. Nah, kita udah di ujung acara kita, dimana kita udah menjelaskan presentasi kali ini. Mungkin dari kami bisa kami tutup presentasi tentang jurnal yang kita bahas, yaitu yang bersudut kepada komputer dalam bidang kesehatan, yang dimana kita mengambil bertemakan itu tentang telenursing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.